Halo Sobat Cek Fakta, kabar terbaru datang dari Timnas Indonesia. Timur Kapats resmi menjadi pelatih baru Timnas Senior dan sudah menyiapkan strategi untuk menghadapi Piala Asia ke-2027. Bersama pengumuman ini, muncul daftar pemain potensial yang akan membawa harapan baru bagi sepak bola Indonesia. Di video kali ini, kita akan membahas secara lengkap profil dan filosofi kepelatihan Timur Kapats. Daftar pemain senior Timnas Indonesia yang diprediksi tampil di Piala Asia 2027, strategi, kolaborasi tim pelatih, dan prediksi performa tim. Dampak kehadiran Kapats terhadap masa depan sepak bola Indonesia. Tonton sampai habis, karena setiap detail bisa menjadi penentu masa depan Timnas di kancah Asia. Timur Kapats bukan sekadar pelatih sepak bola biasa. Namanya mulai dikenal luas karena pengalaman panjangnya di ranah profesional Eropa dan Asia, serta kemampuan unik dalam menggabungkan disiplin, strategi modern, dan pengembangan pemain muda. Kehadirannya di Timnas Indonesia Senior sebagai pelatih baru menandai era baru bagi sepak bola Indonesia, di mana filosofi profesionalisme dan pendekatan modern menjadi kunci. Kapats memulai karirnya di klub-klub junior Eropa. Di sini, ia belajar dasar-dasar kepelatihan modern, mulai dari taktik, manajemen tim, hingga pengembangan mental dan karakter pemain. Pengalaman ini menjadi fondasi bagi filosofi kepelatihannya yang menekankan keseimbangan antara skill teknis, disiplin mental, dan strategi tim yang adaptif. Salah satu prinsip utama Kapats adalah mental juang pemain sama pentingnya dengan kemampuan teknis. Ia percaya bahwa seorang pemain yang memiliki kemampuan teknik tinggi namun tidak disiplin atau mudah tertekan dalam pertandingan tidak akan maksimal. Filosofi ini tercermin dalam setiap sesi latihan yang dipimpinnya. Latihan tidak hanya mengasah teknik, tetapi juga melatih pemain menghadapi tekanan, mengambil keputusan cepat, dan bertanggung jawab terhadap peran masing-masing. Kapats juga dikenal sebagai pelatih yang mampu membaca permainan lawan dengan cepat dan akurat. Ia mengajarkan pemain bagaimana menilai kelemahan dan kekuatan lawan, menyesuaikan strategi saat pertandingan berlangsung, serta memanfaatkan setiap peluang untuk mencetak gol atau mempertahankan keunggulan. Pendekatan ini membuat tim yang dilatihnya selalu fleksibel, adaptif, dan sulit diprediksi lawan. Selain aspek teknis dan taktis, Kapats sangat menekankan hubungan interpersonal dalam tim. Ia percaya bahwa pelatih bukan hanya pengarah strategi, tetapi juga mentor yang mampu membangun rasa percaya diri, komunikasi yang baik, dan semangat kolektif. Filosofi ini membuat setiap pemain merasa dihargai, termotivasi, dan siap berkontribusi maksimal untuk tim. Dalam setiap tim yang ia tangani sebelumnya, Kapats terbukti mampu menggabungkan pemain senior berpengalaman dengan talenta muda. Ia memberikan kesempatan bagi pemain muda untuk berkembang, sambil tetap mengandalkan pengalaman pemain senior dalam situasi kritis. Pendekatan ini menciptakan tim yang seimbang, disiplin, dan memiliki energi kreatif yang tinggi. Kapats juga dikenal visioner dalam menyusun program latihan jangka panjang. Ia tidak hanya fokus pada kemenangan instan, tetapi juga membangun fondasi bagi generasi pemain muda. Program latihan yang ia susun menekankan penguasaan skill dasar, pemahaman taktik, penguatan fisik, dan pembentukan mental yang tangguh. Semua ini bertujuan untuk memastikan pemain tidak hanya siap menghadapi pertandingan saat ini, tetapi juga kompetitif di masa depan. Selain itu, pengalaman internasional Kapats memungkinkan dirinya memahami perbedaan gaya bermain di berbagai negara. Ia mampu menyesuaikan strategi dengan karakteristik lawan, baik itu tim cepat ala Eropa Timur maupun tim dengan disiplin tinggi ala Asia. Kemampuan ini sangat dibutuhkan bagi Timnas Indonesia yang akan bersaing di Piala Asia. Karena menghadapi lawan dengan gaya bermain berbeda-beda membutuhkan adaptasi strategi yang cepat dan tepat. Dalam filosofi kepelatihannya, Kapats juga menekankan pentingnya kolaborasi tim pelatih. Ia percaya bahwa keberhasilan tim tidak hanya ditentukan oleh pelatih utama, tetapi juga staf pendukung seperti asisten pelatih, analis, pelatih fisik, dan psikolog olahraga. Kolaborasi yang harmonis akan memastikan setiap pemain mendapatkan bimbingan menyeluruh dari teknik, taktik, fisik, hingga mental. Kapats tidak hanya fokus pada pengembangan tim senior, tetapi juga memperhatikan masa depan sepak bola Indonesia melalui pengembangan pemain muda. Ia sering merancang program latihan yang menekankan skill individual,
pemahaman strategi, dan disiplin mental. Pemain muda yang dibimbingnya belajar menghadapi tekanan, beradaptasi dengan perubahan, dan tetap fokus pada tujuan tim. Salah satu keunggulan Kapadze adalah kemampuannya menginspirasi pemain dan staf pelatih. Ia mampu membangun atmosfer latihan yang positif, memotivasi pemain melalui arahan personal, dan menekankan pentingnya kerja keras serta dedikasi. Filosofi ini menjadikan setiap sesi latihan bukan sekadar rutinitas, tetapi pengalaman pembelajaran yang membentuk karakter dan profesionalisme pemain. Dalam konteks Timnas Indonesia, kehadiran Kapadze diyakini akan membawa perubahan signifikan dalam pendekatan latihan, strategi pertandingan, dan pengembangan pemain. Ia akan menekankan disiplin taktis, optimalisasi potensi pemain, dan pembangunan mental juang untuk menghadapi kompetisi tingkat Asia. Kombinasi pengalaman internasional, filosofi holistik, dan pendekatan manusiawi menjadikannya aset berharga bagi sepak bola nasional. Timur Kapadze bukan sekadar pelatih baru, tetapi simbol transformasi Timnas Indonesia menuju sepak bola modern, profesional, dan kompetitif. Dengan filosofi yang menekankan disiplin, kreativitas, pengembangan pemain muda, dan kolaborasi tim, Kapadze diharapkan mampu membawa Timnas Indonesia mencapai prestasi maksimal di Piala Asia 2027 dan membentuk generasi pemain yang siap bersaing di level internasional. Dengan resmi ditunjuknya Timur Kapadze sebagai pelatih baru Timnas Indonesia Senior, perhatian publik kini tertuju pada siapa saja pemain yang akan dibawa untuk menghadapi Piala Asia ke-2027. Kapadze sendiri menegaskan bahwa tim yang akan dibentuk merupakan kombinasi antara pengalaman senior dan energi dari pemain muda berbakat agar Timnas Indonesia mampu bersaing di level tertinggi. Pertama, kiper dan pertahanan. Pada posisi kiper, Kapadze diyakini akan mengandalkan pemain yang berpengalaman di liga domestik maupun luar negeri yang memiliki kemampuan refleks tinggi, distribusi bola akurat, dan kemampuan membaca situasi. Sosok kiper ini akan menjadi tembok utama pertahanan, sekaligus memimpin lini belakang agar terorganisir dengan baik. Di lini belakang, Kapadze menekankan kombinasi antara kekokohan pemain senior dan kecepatan pemain muda. Bek senior akan menjadi pilar utama yang menjaga kestabilan pertahanan, sementara bek muda diharapkan mampu memberikan energi tambahan dan fleksibilitas dalam skema pertahanan modern. Kolaborasi antara pengalaman dan kecepatan ini diyakini akan menciptakan pertahanan solid yang adaptif terhadap serangan lawan. Selain itu, Kapadze sering menekankan pentingnya kemampuan membaca permainan lawan, terutama bagi bek. Bek yang mampu memprediksi pergerakan lawan dan menutup ruang dengan cepat akan menjadi nilai tambah. Oleh karena itu, pemain yang masuk daftar Timnas Senior harus memenuhi kriteria ini, selain skill teknis, juga mental juang yang kuat. Kedua, lini tengah gelandang menjadi kunci dalam filosofi permainan Kapadze. Ia mencari pemain yang kreatif, cerdas, dan mampu menjaga ritme permainan. Selain itu, gelandang juga harus mampu mendukung pertahanan dan menyerang, menciptakan keseimbangan antara ofensif dan defensif. Beberapa pemain senior dengan pengalaman internasional kemungkinan akan menjadi andalan, sementara pemain muda berbakat dari liga domestik dan diaspora akan diberikan kesempatan untuk tampil. Tujuannya adalah menciptakan rotasi yang fleksibel, memaksimalkan performa tim, dan menjaga kebugaran pemain selama turnamen. Kapadze juga menekankan kemampuan distribusi bola, visi permainan, dan kemampuan membaca situasi. Gelandang yang masuk daftar harus mampu membuat keputusan cepat, mengatur serangan, dan mendukung lini pertahanan jika diperlukan. Filosofi ini memastikan tim tidak hanya bermain cepat, tetapi juga terstruktur dan efektif dalam setiap fase pertandingan. Ketiga, lini serang. Di lini serang, fokus Kapadze adalah duet antara striker berpengalaman dan talenta muda. Striker senior akan menjadi ujung tombak dengan insting gol yang matang, sementara striker muda diharapkan memberikan energi, kecepatan, dan kejutan bagi lawan. Kapadze menekankan pola pergerakan tanpa bola, koordinasi antar pemain depan, dan kemampuan menembus pertahanan lawan. Setiap striker yang masuk daftar harus memiliki kemampuan teknis tinggi, insting gol, dan mental juang yang kuat agar mampu menghadapi tekanan di kompetisi tingkat Asia. Selain striker, winger atau pemain sayap juga menjadi fokus penting. Pemain sayap yang cepat, kreatif, dan mampu mengeksekusi crossing atau treble menjadi nilai tambah,
terutama dalam menghadapi tim dengan pertahanan rapat. Filosofi Capazzi menekankan kecepatan, fleksibilitas, dan improvisasi untuk memaksimalkan peluang mencetak gol. Keempat, pemain muda dan diaspora. Capazzi juga membuka peluang bagi pemain muda berbakat, termasuk diaspora Indonesia yang berkarir di luar negeri. Pemain muda ini akan membawa energi baru, kemampuan teknis modern, dan pengalaman kompetisi internasional yang berbeda. Kehadiran mereka diyakini akan menambah dimensi baru dalam strategi tim, sekaligus memberikan persaingan sehat di internal tim. Pemain muda akan diberikan kesempatan untuk belajar dari senior, memahami filosofi Capazzi, dan beradaptasi dengan ritme permainan tim. Pendekatan ini memastikan generasi pemain baru memiliki pengalaman dan mental juang yang siap menghadapi kompetisi internasional di masa depan. Kelima, filosofi rotasi dan fleksibilitas. Capazzi dikenal menganut filosofi rotasi pemain dan fleksibilitas formasi. Setiap pemain yang masuk daftar harus mampu beradaptasi dengan berbagai posisi, pola permainan, dan kondisi pertandingan. Hal ini memungkinkan tim tetap kompetitif sepanjang turnamen, mengurangi risiko cedera, dan memaksimalkan potensi setiap individu. Rotasi juga memastikan pemain tetap fokus, bugar, dan siap menghadapi tekanan. Filosofi ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang Capazzi untuk menjaga konsistensi performa timnas Indonesia, tidak hanya untuk Piala Asia 2027, tetapi juga turnamen internasional berikutnya. Keenam, prediksi daftar pemain. Meskipun daftar resmi belum diumumkan sepenuhnya, beberapa nama senior kemungkinan besar akan menjadi tulang punggung tim, seperti kiper utama berpengalaman di liga domestik dan internasional, bek senior disiplin dan bek muda cepat serta adaptif gelandang kreatif dengan visi permainan tinggi, penyerang berpengalaman, dan striker muda berbakat. Capazzi juga diprediksi akan menyertakan pemain muda berbakat dari liga lokal dan diaspora agar tim memiliki keseimbangan antara pengalaman, energi, dan kemampuan teknis. Strategi ini memastikan timnas Indonesia mampu menghadapi lawan kuat di Piala Asia 2027, sekaligus membangun fondasi bagi generasi pemain masa depan. Dengan resmi ditunjuknya Timur Capazzi sebagai pelatih baru timnas Indonesia senior, perhatian kini bergeser pada bagaimana strategi tim akan dibangun dan bagaimana kolaborasi antara staf pelatih dapat mengangkat performa tim ke level maksimal. Capazzi tidak bekerja sendiri. Ia didukung oleh staf pelatih berpengalaman, termasuk asisten pelatih, analis taktik, pelatih fisik, dan psikolog olahraga. Kolaborasi ini diharapkan menghasilkan tim yang disiplin, adaptif, dan siap menghadapi tekanan kompetisi internasional, khususnya Piala Asia ke-2027. Pertama, filosofi strategi Timur Capazzi. Capazzi dikenal dengan filosofi yang menekankan disiplin, fleksibilitas, dan adaptasi. Setiap pemain tidak hanya harus menguasai teknik dasar, tetapi juga memahami peran dan posisi mereka dalam skema tim. Strategi Capazzi mengutamakan keseimbangan antara serangan cepat dan pertahanan solid. Formasi fleksibel. Capazzi sering menyesuaikan formasi sesuai karakter lawan, misalnya 4-3-3 untuk menyerang, atau 3-5-2 saat menghadapi tim dengan pressing tinggi. Serangan dinamis. Pemain depan dan sayap diberi ruang untuk eksplorasi, pergerakan tanpa bola, dan kombinasi serangan melalui lini tengah. Pertahanan adaptif. Bek dan gelandang diminta menutup ruang dengan cepat, melakukan pressing cerdas, dan memanfaatkan peluang counter-attack. Filosofi ini memungkinkan timnas Indonesia tidak hanya bermain reaktif, tetapi juga mampu memaksa lawan beradaptasi, menciptakan keuntungan strategis di setiap pertandingan. Kedua, kolaborasi staf pelatih. Salah satu kunci keberhasilan Capazzi adalah kemampuan bekerja sama dengan staf pelatih. Kolaborasi ini melibatkan asisten pelatih, fokus pada implementasi strategi di lapangan dan latihan individual. Analis taktik, mengumpulkan data pertandingan, menilai kelemahan lawan, dan memberi rekomendasi formasi serta strategi. Pelatih fisik, memastikan pemain berada dalam kondisi prima, mengurangi risiko cedera, dan meningkatkan daya tahan untuk turnamen panjang. Psikolog olahraga, membantu pemain menjaga mental, mengatasi tekanan, dan membangun kepercayaan diri. Kolaborasi ini menjadikan timnas Indonesia lebih profesional karena setiap aspek teknis, fisik, dan mental diperhatikan secara menyeluruh.
Pemain mendapatkan bimbingan lengkap, dari skill teknis hingga kesiapan mental menghadapi lawan tangguh. Ketiga, prediksi performa timnas dengan strategi Kapads dan dukungan staf. Prediksi performa timnas Indonesia untuk Piala Asia 2027 sangat positif. Beberapa aspek yang diperkirakan meningkat. Kedisiplinan taktik, pemain akan lebih memahami posisi dan peran masing-masing, sehingga mengurangi kesalahan di lapangan. Kreativitas serangan, pemain diberi ruang untuk improvisasi, sehingga serangan lebih variatif dan sulit ditebak lawan. Koordinasi tim, kombinasi pemain senior dan muda menciptakan sinergi yang kuat, meningkatkan efektivitas passing dan pergerakan tanpa bola. Mental juang, dukungan psikolog olahraga dan pendekatan motivasi Kapadse meningkatkan mental pemain dalam menghadapi tekanan. Selain itu, pendekatan fleksibel Kapadse memungkinkan timnas Indonesia mampu menyesuaikan strategi dengan gaya bermain lawan. Misalnya, menghadapi tim dengan pressing tinggi, formasi akan diubah agar lebih aman dan efektif. Menghadapi tim defensif, strategi akan fokus pada pergerakan cepat dan serangan kombinasi. Keempat, keunggulan kompetitif prediksi performa ini juga didukung oleh keunggulan kompetitif timnas Indonesia. Rotasi pemain yang efektif, pemain tidak akan kelelahan karena Kapadse mengatur jadwal latihan dan rotasi secara bijaksana. Adaptasi cepat, pemain dilatih untuk cepat memahami perubahan situasi di lapangan, baik secara ofensif maupun defensif. Analisis lawan yang mendalam, setiap pertandingan dianalisis secara detail, sehingga strategi bisa disesuaikan dengan kelemahan lawan. Pengembangan pemain muda, pemain muda diberikan kesempatan tampil dan belajar dari senior, sehingga tim selalu memiliki energi baru dan kejutan taktis. Keunggulan ini membuat timnas Indonesia lebih siap menghadapi lawan kuat di level Asia, termasuk tim-tim dari Timur Tengah, Asia Timur, dan Asia Tenggara yang memiliki kualitas berbeda-beda. Kelima, dampak kolaborasi terhadap mental pemain. Selain aspek teknis dan taktis, kolaborasi Kapadse dengan staf pelatih berdampak besar pada mental pemain. Pemain kini merasa lebih percaya diri karena memiliki arahan jelas dan bimbingan dari pelatih berpengalaman, didukung secara profesional. Setiap aspek, dari fisik, taktik, hingga mental, diperhatikan secara menyeluruh. Termotivasi untuk tampil maksimal, filosofi Kapadse dan dukungan staf membuat pemain termotivasi untuk memberi yang terbaik. Mental pemain yang kuat ini akan menjadi modal penting ketika menghadapi tekanan di turnamen besar seperti Piala Asia ke-2027. Keenam, prediksi posisi timnas di Piala Asia 2027. Dengan strategi modern, kolaborasi staf pelatih, dan daftar pemain yang seimbang antara senior dan muda, prediksi posisi timnas Indonesia di Piala Asia 2027 menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan turnamen sebelumnya. Tim diperkirakan mampu bertahan di fase grup dengan solid, menghadirkan serangan cepat dan kreatif yang menyulitkan lawan, menjaga mental juang sepanjang pertandingan. Membangun fondasi untuk prestasi jangka panjang, Kapadse diyakini mampu membawa timnas Indonesia lebih kompetitif, disiplin, dan profesional, sekaligus meningkatkan persepsi internasional terhadap sepak bola Indonesia. Kehadiran Timur Kapadse sebagai pelatih baru timnas Indonesia senior membuka babak baru dalam sejarah sepak bola nasional, terutama dalam persiapan menghadapi Piala Asia ke-2027. Tidak hanya fokus pada target jangka pendek, Kapadse juga membawa visi jangka panjang, yaitu membangun timnas Indonesia yang kompetitif, profesional, dan berkelanjutan. Bersama staf pelatihnya, ia diharapkan mampu menciptakan dampak positif yang melampaui sekadar hasil pertandingan. Pertama, transformasi timnas Indonesia. Kapadse membawa pendekatan holistik, gabungan antara strategi modern, pengembangan pemain muda, dan penguatan mental. Transformasi ini terlihat pada beberapa aspek. Taktik yang adaptif. Tim mampu menyesuaikan permainan dengan karakter lawan, baik itu menghadapi tim cepat, tim defensif, atau tim dengan pressing tinggi. Rotasi pemain yang optimal. Pemain senior dan muda dapat berkolaborasi dengan baik, menjaga kebugaran dan performa puncak selama turnamen panjang. Mental juang yang tangguh. Pemain dilatih menghadapi tekanan, menjaga fokus, dan tetap termotivasi dalam setiap situasi.
Pendekatan ini menandai pergeseran dari pola permainan tradisional menuju sepak bola modern yang berbasis data, analisis, dan profesionalisme tinggi. Kedua, dampak kolaborasi staf pelatih. Kolaborasi Kapadze dengan staf pelatih lainnya merupakan kunci sukses jangka panjang. Setiap anggota staf memiliki peran spesifik, mulai dari analisis lawan, pengembangan fisik, strategi pertandingan, hingga dukungan psikologis. Kombinasi ini membuat timnas Indonesia lebih disiplin dan terstruktur, mampu mengeksekusi strategi dengan presisi, lebih cepat beradaptasi terhadap perubahan situasi pertandingan, meningkatkan kepercayaan diri pemain dalam menghadapi lawan tangguh. Dengan kolaborasi yang solid, timnas Indonesia diyakini akan menjadi tim yang sulit dikalahkan secara konsisten, sekaligus menarik perhatian lawan di kancah internasional. Ketiga, prediksi performa timnas di Piala Asia 2027. Prediksi performa timnas Indonesia menunjukkan peningkatan signifikan dibanding turnamen sebelumnya. Dengan formasi fleksibel dan strategi adaptif Kapadze, tim diharapkan bertahan solid di fase grup, menghadapi tim-tim kuat dari Asia Timur, Timur Tengah, maupun Asia Tenggara, menghadirkan serangan dinamis, memanfaatkan kecepatan winger, kreativitas gelandang, dan insting gol striker, mengoptimalkan peluang dari pemain muda berbakat yang dapat memberikan kejutan dan energi baru, meningkatkan konsistensi performa melalui rotasi pemain yang tepat dan manajemen kebugaran yang cermat. Strategi ini diharapkan membuat timnas Indonesia tidak hanya kompetitif, tetapi juga menjadi tim yang disegani di level Asia. Keempat, dampak jangka panjang bagi sepak bola Indonesia. Selain target Piala Asia 2027, visi Kapadze menekankan pembangunan jangka panjang. Dampak positif yang diharapkan antara lain, pengembangan pemain muda berkelanjutan melalui rotasi dan bimbingan dari senior. Standar profesionalisme yang lebih tinggi, termasuk disiplin, mental juang, dan persiapan fisik. Meningkatnya persepsi internasional terhadap sepak bola Indonesia, membuka peluang pertandingan persahabatan dan kolaborasi dengan federasi lain. Fondasi kuat bagi generasi timnas berikutnya, memastikan keberlanjutan kesuksesan. Dengan pendekatan ini, Kapadze diyakini mampu membentuk timnas Indonesia yang tidak hanya tampil di level Asia, tetapi juga siap menjadi kontestan serius di kancah internasional. Kelima, peluang dan tantangan. Tentu saja, tantangan tetap ada. Menghadapi tim-tim kuat di Asia memerlukan disiplin tinggi, strategi matang, dan mental kuat. Namun, dengan dukungan staf pelatih yang solid, kombinasi pemain senior dan muda, serta filosofi Kapadze yang holistik, peluang untuk meraih prestasi maksimal sangat terbuka. Peluang terbesar terletak pada pemanfaatan pemain muda berbakat yang siap tampil di level senior, kolaborasi tim pelatih untuk menyusun strategi adaptif, peningkatan kualitas latihan, analisis lawan, dan persiapan mental pemain. Tantangan terbesar adalah menjaga konsistensi performa selama turnamen panjang, menghadapi lawan tangguh, dan mengelola tekanan dari ekspektasi publik. Filosofi Kapadze yang holistik diyakini mampu mengatasi tantangan ini secara sistematis. Keenam, kesimpulan masa depan cerah timnas Indonesia. Kolaborasi Timur Kapadze dengan staf pelatihnya membawa angin segar bagi sepak bola Indonesia. Dampak jangka pendek terlihat pada strategi, performa, dan mental pemain. Dampak jangka panjang mencakup pengembangan pemain muda, peningkatan standar profesionalisme, dan persepsi positif di mata dunia. Prediksi masa depan timnas Indonesia lebih kompetitif di level Asia, khususnya Piala Asia 2027. Generasi pemain muda bermental juang tinggi, timnas yang profesional dan adaptif, siap menghadapi berbagai gaya bermain lawan. Potensi sukses jangka panjang membuka jalan bagi prestasi internasional dengan strategi modern, filosofi holistik, dan kolaborasi yang solid. Timnas Indonesia diprediksi akan memasuki era baru sepak bola yang lebih matang, profesional, dan berprestasi. Ini bukan sekadar persiapan Piala Asia 2027, tetapi investasi jangka panjang bagi masa depan sepak bola nasional. Itulah kabar lengkap tentang Timur Kapadze sebagai pelatih baru timnas Indonesia senior dan prediksi daftar pemain untuk Piala Asia ke-2027. Dari profil Kapadze, filosofi kepelatihan, strategi, kolaborasi staf pelatih, hingga prediksi masa depan tim, semuanya menunjukkan bahwa sepak bola Indonesia sedang memasuki era baru penuh harapan dan profesionalisme. Sobat Cek Fakta, era Kapadze bukan hanya tentang hasil pertandingan sesaat,
tapi tentang membangun fondasi kuat untuk generasi pemain berikutnya, mengembangkan mental juang, dan menghadirkan strategi modern yang kompetitif di level Asia. Dengan kombinasi pemain senior berpengalaman, talenta muda berbakat, dan dukungan staf pelatih yang solid, Timnas Indonesia siap bersinar di Piala Asia 2027 dan memperkuat reputasi sepak bola nasional di mata dunia. Jika sobat ingin terus mengikuti update eksklusif, fakta menarik, dan analisis mendalam tentang sepak bola Indonesia maupun internasional, jangan lupa like video ini, share ke teman dan komunitas pecinta sepak bola, subscribe channel Cek Fakta agar tidak ketinggalan berita dan cerita inspiratif berikutnya. Terima kasih sudah menonton, tetap dukung Timnas Indonesia, dan sampai jumpa di video selanjutnya hanya di Cek Fakta.